Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya? Baik. 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 Pastinya sudah pada sarapan ini ya. Baik. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. usahakan sinyalnya bagus ya. Biar pembelajaran kita hari ini lancar, tidak ada kendala satu apapun. Nah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, Pak Adi minta tolong ada yang menyiapkan berdoa. Tadi yang masuk pertama kali siapa? Siap berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selesai. Terima kasih Iksan. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, nah teman-teman, Pak Adi ini bawa apa? Pesawat. Oke, ini namanya pesawat. Ulang-alik. Nah, ini namanya pesawat ulang-alik. Terbuat dari Kardus. Oke. Kalau ini sebuah pesawat beneran, bukan pesawat mainan. Nah, pesawat ini nanti kalau kalian tahu terbangnya akan kemana? Keluar angkasa. Oh, mantap, keren. Nah, begini. Coba kalian baca ini. Nah, ini tujuan pembelajaran Ini aku kita. belum berubah ya, Pak. Dalam? Ya? Gak ada sinyal, Pak. Nggak ada sinyal ya. Aduh. Nah, sabar, nanti pindah lokasi. Hilang sinyal. Nah, teman-teman, kalian itu nanti mengisi presensi yang akan Pak Adi kirim sebentar. Nah, di WhatsApp grup Pak Adi kirim. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan menggali informasi tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi tentang tata surya. Lalu setelah itu, untuk kegiatan berikutnya, kalian akan membuat sebuah karya kreatif. Karya kreatifnya itu adalah membuat alat peraga. Seperti itu. Kalau kalian masih ingat pernah nyanyi apa sama Pak Adi? Masih ingat nggak?
Nyanyi pesawatku, Pak. Asih. Pesawat. Pesawatku. Nah, teman-teman, sebelum kita menyanyi, adakah teman-teman yang mempunyai cita-cita menjadi pilot? Saya jadi dokter, Pak. Jadi dokter. Selain dokter, teman-teman yang lain? Polisi, Pak. Mas Alden Saya polisi. tentara. Iksan tentara. Lainnya? Selain jadi polisi dan tentara. Oh, ini Mbak Cynthia. Polwan. Wah, keren. Oke. Kalau Pak Adi itu emang dari dulu cita-citanya pengen jadi guru. Nah, bagaimana bisa meraih cita-cita? Tentunya itu harus berusaha, berdoa, dengan tekun. Sapinya siapa itu? Cynthia. Oke. Kak sapiku ya, Oh, Pak. bukan sapimu. Sapinya Kak. Sapinya siapa? Bukan. Dalam? Sapinya Mas Oh, Farid. sapinya Mas Farid. Sudah dikasih makan belum sapinya? Nggak tahu. Oh ya. Oh, deket rumah Mas Farid ya? Nah, coba ini Pak Adi mau memutar sebuah video. Ya, video lagu. Video lagu, Pak. Video lagu tentang Pesawatku. Pesawatku. Nanti begini. Yang pertama itu Pak Adi nyanyi dulu. Nah, kan karena lagu ini kan kalian masih asing dan belum pernah melihat dan mendengar. Nah, ini Pak Adi nyanyi dulu, nanti setelah itu baru kalian. Ini Pak Adi nyanyi dulu, nanti setelah Pak Adi, nanti bareng-bareng sama Pak Adi kita nyanyi bareng sama kalian. Iya, Pak. Pesawatku yuk kesini. Nggak, Pak. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk kesini, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk kesini, pesawatku pergi, bawa aku keliling negeri. Nah, ini kita bareng-bareng. Nah, tunggu sebentar, kita bareng-bareng coba. Pesawatku terbang. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk kesini, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Lagi. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk kesini, pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Oke. Keren, keren. Terima kasih. Wah, mantap nih teman-teman Pak Adi semua. Nah, dari
video barusan, nanti kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasinya itu tentang pesawat. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan ini. Nih, tunggu gambarnya berpindah dulu. Sudah, Pak. Nah, itu Sudah, yang Pak. pertama. Yang pertama. Masih video Kalian pesawat, lihat. Pak. Itu yang pertama kalian lihat. 1. Nah, coba kalian baca yang nomor 1. Pernahkah kalian Pernahkah kalian membaca buku menjelaskan tentang pesawat? baca buku yang menjelaskan tentang pesawat? Pernahkah kalian membaca buku yang menjelaskan tentang pesawat? Jadi kalian membaca buku tuh ada contohnya gambarnya pesawat, terus ada ciri-ciri pesawat seperti itu. Pernah baca nggak? Pernah, Pak. Saya, Pak. Mbak Rara juga pernah. Yang kalian baca itu Pernah. tentang apa, Mbak? Saya pernah, Pak, tentang cara mendaratnya pesawat. Cara mendaratkan pesawat. Oke. Terus Mbak Rara? Cara menerbangkan pesawat. Oh, cara menerbangkan. Oh, cara menerbangkan pesawat. Oke. Nah, yang nomor Nah, 2. yang nomor 2 coba kalian baca. Apa yang kalian lakukan ketika membaca kata buku tersebut? Nah, apa yang kalian dapatkan ketika membaca teks pada buku tersebut? Nanti yang ilmu. Wah, mantap Iksan. Selain ilmu, Dapat pemanfaatan, Pak. pemanfaatan. Boleh lainnya. Baca buku. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Pengalaman. 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 Oh, ini hilang gambarnya. Pengalaman. Oke. Yang nomor 3, coba kalian baca. Jika yang kalian naik pesawat luar angkasa, akan lihat. Nah, jika kalian naik pesawat luar angkasa, kalian naik ke luar angkasa, nanti yang kalian lihat apa? Bulan, bumi, Bulan, bumi, planet, terus apa? awan, terus planet, terus matahari. Ada lagi enggak? Matahari ya, planet, terus bulan. Terus ada bebatuan yang di luar angkasa itu. Lanjut, yang nomor 4, teman-teman. Coba kalian bacakan. Selain dengan buku bagaimana kalian mendapatkan sebuah jelas tentang Nah, selain dengan buku, bagaimana kalian mendapatkan sebuah penjelasan tentang suatu hal? Dari buku, selain dari guru. Dari guru, oke. Dari orang. Lalu dari HP, internet, dari internet, dari Google, boleh. Dari Pak Adi, oke, boleh. Boleh, dari Pak Adi juga boleh.
Berarti ada dua, ada yang tertulis dan ada yang tidak Tertulis. ada yang tidak tertulis. Namanya Lisan. lisan. Lisan bukan Lisan. iksan ya. HP. Ya dari HP. Bukan iksan. Dari lisan bukan iksan. Wah, ini Mbak Gita. Oke. Nah, itu teman-teman. Bacaan teks tentang Pesawat ulang pesawat ulang alik. Sapinya ikutan. Oke, coba bacain teman-teman. Pesawat ulang-alik adalah lawanan tarik menarik Amerika Serikat digunakan dari penerbangan luar angkasa. Pesawat ulang alik seperti pendorong untuk naik dari bumi menuju luar angkasa. Nah, kenapa kok pesawatnya itu memerlukan dua buah roket? Nah, tujuannya untuk mendorong ke luar angkasa. Luar angkasa itu jaraknya jauh. Luar angkasa. Jadi roket itu nanti membantu pesawat tersebut naik ke luar angkasa, membawa pesawat. Nah, yang kalian baca barusan itu adalah teks eksplanasi. Coba kalian bacakan. Teks adalah eksplanasi yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau bentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Kata teks eksplanasi sebuah peristiwa dapat mengakibatkan timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudah. Oke, teman-teman. Jadi, pesawat ulang-alik yang kalian baca sebelumnya itu sebenarnya itu adalah teks eksplanasi atau teks yang menjelaskan tentang pesawat ulang-alik. Nah, tentang pesawat ulang-alik seperti itu. Nah, teman-teman, ini Pak Adi ada video. Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terjadinya fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi sebuah peristiwa dapat timbul karena ada peristiwa lain sebelum dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain tersebut. Iya, Mbak Rara telat, nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman, gambarnya Pak Adi sudah berubah. Sudah. Nah, ketika pesawat ulang-alik terbang keluar angkasa, astronot tahu nggak itu apa? Tahu nggak teman-teman astronot? Ya. Tahu. Mbak Gita. Tahu. Ya, yang tahu astronot itu apa? Astronot itu mengendarai pesawat.
mendarai roket atau pesawat? Ya, boleh semua. Nah, ini teman-teman, Pak Adi ada video. Nah, siapakah astronot dan bagaimana cara terbangnya pesawat? Lalu ketika di luar angkasa itu seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, serba-serbi peluncuran pesawat ulang-alik ke ruang angkasa. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Salah satu orang yang boleh pergi ke ruang angkasa adalah astronot. Dari bumi, astronot akan diluncurkan dengan pesawat antariksa. Tapi pesawat antariksa ini berbeda dengan pesawat yang kita naiki untuk bepergian ke luar kota atau ke luar negeri. Pesawat antariksa buatan NASA disebut sebagai Space Shuttle. Pesawat ulang-alik sudah menjalankan 135 misi selama 30 tahun dari tahun 1990. suaranya gimana? Suaranya enggak. Nggak terdengar. Teman-teman yang lain terdengar nggak tadi? Oh, Dengar. ya Mbak Gita, itu kamu cari sinyal dulu. Cari lokasi yang enak sinyalnya. Oke, ini Pak Adi lanjutin. Hingga tahun 2011. Pesawat ulang-alik bisa membawa 7 astronot ke ruang angkasa untuk menjalankan misi yang berbeda-beda. Tapi pesawat ulang-alik tidak bisa diluncurkan sendirian ke ruang angkasa. Pesawat ini meluncur vertikal bersama sepasang roket pendorong dan tangki bahan bakar. Sesuai dengan namanya, sepasang roket pendorong ini mendorong pesawat ulang-alik untuk meluncur ke angkasa. Setelah 2 menit mendorong, roket-roket pendorong ini akan terlepas dari pesawat ulang-alik dan jatuh ke laut. Kapal khusus akan mengambil roket-roket itu agar dapat digunakan lagi pada misi antariksa berikutnya. Pesawat ulang-alik terus meluncur bersama dengan tangki bahan bakar. Ukuran tangki bahan bakar ini sangat besar dan warnanya oranye. Di ruang angkasa, saat pesawat ulang-alik sudah sampai di orbitnya, tangki ini akan terlepas dan jatuh ke bumi. Tapi jangan khawatir, tangki bahan bakar itu akan terbakar di atmosfer bumi, jadi tidak akan jatuh ke permukaan bumi. Di ruang angkasa, pesawat ulang-alik akan menjadi pesawat antariksa. Disinilah para astronot tinggal dan bekerja. Siapa yang tertarik bekerja sebagai astronot di pesawat ulang-alik? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Kalian nanti bisa menyimak videonya kembali pada link ini teman-teman, link YouTube. Nanti kalau kalian ingin melihatnya, nanti Pak Adi kasih. Kasih link YouTube untuk kalian nanti menyimak videonya lagi. Oh enggak. Nah, ini teman-teman, tugas kalian hari ini. Jadi nanti kalian mencari informasi, mencari dari sumber manapun terserah, dari Google boleh, dari buku boleh, terserah kalian. Nah, untuk kelompok 1 kan sudah dibagi pada WA group. Terus kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kelompok 1-nya itu mencari informasi tentang bumi, matahari, dan bulan. Seperti itu. Jelas ya teman-teman tugasnya ya?
Jelas. Jelas, oke. Jelas, Pak. Oke, mantap. Nah, sebelum kalian mengerjakan, ini Pak Adi punya satu buah video lagi untuk menambah wawasanmu. Jadi simaklah video di bawah ini. Sebentar, gambarnya biar berubah dulu. Sudah berubah teman-teman? Sudah berubah. Sudah? Belum. Sudah berubah, Pak. Ada yang belum? Ada yang belum berubah? Sudah, oke. Berubah, Pak. Ya, Udah, Pak. coba kita simak bareng-bareng. Selamat datang adik-adik. Di tata surya kita ada banyak sekali benda-benda langit. Namun pada kali ini kita hanya akan mempelajari tentang matahari, bumi, dan bulan. Nah, kita akan belajar tentang matahari. Di dalam tata surya kita, matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga tampak besar bila dibandingkan dengan bintang lainnya. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari terbit pada pagi hari dan terbenam di sore hari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bumi. Di tata surya kita, bumi merupakan planet ketiga jika dihitung dari matahari. Di bumi adalah tempat tinggal kita. Di bumi ada siang dan juga malam yang disebabkan oleh terjadinya rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan peristiwa bumi berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk berputar pada porosnya adalah 23 jam 56 menit 3 detik yang dibulatkan menjadi 24 jam. Selain bumi berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 seperempat hari atau 1 tahun. Ketika matahari terbenam, bulan muncul untuk menggantikannya. Bulan merupakan satelit alam bumi. Bulan selalu mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi selama 27,3 hari. Jarak rata-rata bumi ke bulan yaitu 380.000 km. Bulan tidak memiliki cahaya. Cahaya yang dipantulkan bulan berasal dari matahari. Di bulan tidak memiliki kehidupan seperti bumi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti kelompok 1 kan bumi, matahari, dan bulan. Terus bawahnya dikasih nama kelompok kalian, siapa saja teman-temanmu. Begitu juga untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu gerhana matahari. Nanti kamu bisa menambahkan nama teman sekelompokmu di bawahnya.
kelompok 3 juga seperti itu. Nah, ketika kita masuk pada kegiatan tatap muka, kalian nanti mempresentasikan dengan membawa sebuah alat peraga. Nah, alat peraganya bagaimana? Nanti kita akan membuatnya pada kegiatan tatap muka. Seperti itu. Nah, tunggu sebentar. Nah, nanti kita buat alat peraga seperti ini, teman-teman. Nah, caranya membuat itu ada pada LKPD kedua. Nah, ini teman-teman. Linknya nanti Pak Adi kasih ke kalian. Nanti kalian tinggal download saja pada Google. Nah, ini Pak Adi masukkan pada Google Drive. Nanti kalian tinggal download aja, selesai. Untuk cara bagaimana membuat alat peraga ini. Nah, ini namanya adalah alat peraga gerhana. Begitu. Nah, teman-teman, nanti setelah kalian mengerjakan mencari informasi, nanti setelah mencari informasi kita main kuis. Nah, main kuisis. Nanti link kuisisnya nih Pak Adi bagikan ke kalian setelah pencarian informasimu itu selesai, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah nanti kalian mengerjakan lembar kuisisnya, mengerjakan kuis pada aplikasi kuisis. Nah, kalian nanti silakan download LKPD 1 untuk kegiatan kalian. Nah, seperti itu. Nanti presentasinya yang ini, yang presentasi kelompok itu kalian sampaikan ketika kegiatan tatap muka. Nah, ini teman-teman yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini kita itu belajar apa saja sih? Belajar tentang Pesawat ulang-alik. pesawat ulang-alik. Belajar tentang gerhana matahari. Terus. Nah, oke. Belajar tentang pesawat. Nah, kita tadi belajar tentang teks eksplanasi. Terus tentang pesawat ulang-alik. Selain itu ada juga menonton video tentang bumi, matahari, dan bulan. Nah, gimana, asik kan? Asik. Oke. Asik, Pak. Banget. Mantap. Nah, setelah selesai mengerjakan tugasnya, nanti kalau kalian ingin masuk pada aplikasi kuisis, nanti tinggal WA aja di grup, Pak saya siap masuk ke aplikasi kuisis. Begitu. Seperti itu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Pak Adi minta tolong. Tadi kan sudah Mas Iksan yang menyiapkan. Nah, sekarang yang berani menyiapkan? Siap, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
harus melihat Amin. 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 Sudah kau. Amin. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelajarannya Pak Adi dengan asik dan mantap. Nah, jangan lupa kalian kerjakan tugasnya. Dan ini kan hari Jumat. Nah, yang laki-laki Jumatan. Oke, teman-teman. Oke, Pak. Iya. Oke. Yang laki-laki Jumatan ya. Ya. Oke. Iya, Pak. Nah, teman-teman, sekian dari Pak Adi. Terima kasih pembelajaran kali ini sangar mantap. Oke. Nah, sekian dari Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian bisa teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bertemu secara tatap muka. Nah, Pak Adi minta tolong ada yang memimpin berdoa dulu. Tapi yang datang pertama kali. Oh, Iksan nih. Iksan. Sok menang di. Ayo dapat. Ayo dapat. Menyambung dengan kegiatan yang tadi-pagi, kegiatan yang tadi-pagi kan kita membuat teks eksplanasi. Nah, untuk selanjutnya kita ini melanjutkan pada kegiatan SPDB, yaitu membuat karya ya nggak lama. Pokoknya intinya kita akan membuat sebuah alat peraga yang nantinya itu membantu kalian. Cuma dengerin. Intinya kita membuat alat peraga yang nantinya itu membantu kalian untuk apa? Maju presentasi. Sudah membawa bahan-bahannya? Sudah. Bahan yang pertama. Kardus. Mana kardusnya? Oke. Ada kardus, terus ada gunting, terus ada kertas, terus ada pensil ya, terus ada lem, ada tusuk sate, padahal itu tusuk sosis. Itu bukan seperti itu yang kamu bawa, bukan seperti ayam ya. Nah, terus cara membuatnya dengarkan. Cara membuatnya itu
kalian silahkan buka LKPD yang kedua. Silakan kalian buka LKPD kedua. Kemarin kan sudah ada yang dikasih kan? Kamu bawa enggak? Kamu buka LKPD yang 2. Tarik LKPD yang kedua di grup. Mulai. LKPD yang 2. Ada enggak? Ya, cari dulu LKPD yang kedua. Udah kamu bilangin itu sebentar. Sebentar. Nah, teman-teman, ini tutup kalengnya itu nanti untuk mencetak. Terus tahu nggak ini? Ini tutup deodoran. Nah, silakan nanti caranya begini. Caranya yang satunya sebentar untuk cetakan buminya tak cariin. Cetakan buminya kita pakai ini. Nanti kamu tinggal lingkarin waktu. Silakan dari setiap kelompok nanti dibuka kardusnya. Kardusnya silakan dibuka. Caranya begini, nanti pakainya gantian. Nanti pakainya gantian. Kamu. Nggak boleh. Soalnya apa? Karena pakainya kan. Nah, caranya begini. Nanti pakainya begini. Pakainya ini. Dengar dulu. Pakainya ini itu gantian. Jadi ini biar nyetak dulu, itu nyetak dulu, nanti ditukar-tukar. Lihat. Nah, itu panduannya. Panduannya itu baknya sudah buka itu. Panduannya untuk membuatnya itu ada pada LKPD ke dengarkan. Dengarkan. Kamu cara membuatnya itu membuka LKPD kedua. Nah,
Dengar. Mau aku apa? Menggunakan bahasa yang bagus. Gantian, pakainya gantian. Sudah gantian ya. Nanti KPD kedua itu seperti ini. Nggak boleh di. Nah contohnya ini, contohnya kalau kamu mau lihat. Dalam kiri nih, ya. Ya kan nanti dan hasilnya kayak gini ya. Nah silakan kalian buat dengan sekreatif mungkin, dengan sebagus mungkin. Jika ada kesulitan kalian boleh bertanya. Contohnya seperti ini. Nah kalau ada pengen lihat nanti lihat apa lihat jawabannya seperti ini. Maskernya dipakai. Panjangnya ini penggarisnya, penggaris. Lihatin. Perhatikan untuk yang ini. Gelopi. Perhatikan untuk panjangnya yang ini. Lihatin ya. Makanya LKPD-nya panjangnya itu ya perhatikan panjangnya itu 26 cm. Ini loh panjangnya ini. Dengar. Panjangnya ini 26 cm. Terus lebarnya perhatikan lebarnya ini itu 4,5 cm. Yang ini 4,5. Enggak harus sama, yang penting jadinya itu bagus sesuai dengan kreativitas kalian. Ini panjangnya 26, lebarnya 4,5. Terus untuk yang ini perhatikan. Untuk yang ini, perhatikan. Untuk
Ini itu panjangnya panjangnya itu bukan 12 cm panjangnya. Kalau lebarnya itu 4 cm. Panjangnya 12 cm, lebarnya itu 4 cm. Bikinlah sesuai dengan kreativitas kalian. Enggak harus sama seperti punya Pak Adi. Enggak harus sama seperti punya Pak Adi, cuma bikinlah sesuai dan sebagus kalian bisa. Nanti Pak. Kalau kalian ada kesulitan, ini aja. Gini, apa namanya? Aja. Ini kamu buka. Ini kan nanti kan direvisi. Kamu nanti terus ada yang lagi, terus ada yang boleh main HP nanti setelah kegiatannya sudah selesai. Silakan dibuat sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, jadi ini proses pembuatan alat peraga. Ini anak-anak baru proses pembuatan seperti ini. Kamu jangan ketawa-ketawa gitu. Maskernya dipakai. Oh. Ada sulit nggak? Cara gambar mataharinya, Pak. Dalam? Cara gambar mataharinya. Cara gambar matahari. Ya nanti Pak Adi ajarin. Nah ini kelompok 3. Kelompok 3 kelompok apa? Gerhana bulan. Kelompok gerhana bulan. Ini kelompok 2. Kelompokmu apa weh? Gerhana matahari. Kamu kelompok apa, Mel? Gerhana matahari. Nah, terus gede dhewe makannya banyak. Yang ini kelompok Bulan, matahari, dan bumi. Oke, ya, silakan dilanjut.
Nanti kalau kan itu terus kamu bilang yang ada punya kancing sesuai dengan kreatif karya kamu lapor banget. Dari kelompok Gerhana Bulan akan mengilustrasikan karya-karya. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Dengan penjelasan lain, gerhana bulan muncul bila bulan sedang beroposisi dengan matahari. Tetapi karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5%, maka tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan membangkitkan terjadinya gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan dua buah titik potong yang disebut node, yaitu titik di mana bulan memotong bidang ekliptika. Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan beroposisi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi lainnya. Maka seharusnya jika terjadi gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari, karena kedua node tersebut terletak pada garis yang membangkang antara matahari dan bumi. Sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan seringkali bulan masih dapat terlihat,
Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan bahwan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah, tembaga, jingga, ataupun coklat. Gerhana bulan dapat diamati dengan mata telanjang dan tidak berbahaya sama sekali. Ketika gerhana bulan berlangsung, umat Islam yang melihat atau mengetahui gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat kusuf. Gerhana bulan terjadi saat pada matahari, bumi, dan bulan pada garis yang lurus. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mantap. Terima kasih, silahkan kembali ke tempatmu. Matahari yang merupakan planet terdekat dan terbesar kelima dari 8 planet dan dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut juga dunia atau planet biru. Matahari adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas tercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1392 1084 km, kira-kira 10 gram kali diameternya bumi, dan masanya meter 2 kali kurang lebih 99,86%. Masa total tata surya. Bulan adalah bulan satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya menurut ukuran planet yang diorbitkan 27%, kepadatan 60%, dan massa 1/81 dari bumi. Matahari, bumi, dan bulan. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman lainnya tolong berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Kami dari kelompok gerhana matahari akan mempresentasikan karya kami. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Berdasarkan cara tertutupnya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari, antara lain gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida atau campuran. Walaupun bulan berukuran sekitar 400 kali lebih kecil daripada matahari, bulan terletak di sekitar 400 kali lebih dekat ke bumi, sehingga kedua langit ini tampak hampir sama besar di langit bumi. Matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Oke, ini dari kelompok yang terakhir, dari kelompok gerhana matahari. Tepuk tangan teman-teman. Silakan kembali ke tempatmu. Untuk kegiatan terakhir itu kita membersihkan, kita beres-beres agar kembali bersih. Ini anak-anak kelas 6 saya. Ini anak-anak kelas 6 saya. Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Imut. Mosok. Kamu? Dewa. Kamu? Kita. Kamu? Kamu? Harum. Mosok harum. Gak panggil ya? Kamu? Sylvia.
Apa bakpia? Oh ya siap. Oke. Oke, terima kasih kerjasamanya. Lain waktu kita melakukan kegiatan yang lebih seru lagi. Terima kasih. Kalau pulang hati-hati di jalan.